Suyang kemudian kembali berkata, jadi guild mana yang bisa aku pilih? Mendengar hal tersebut, Bailing kemudian berkata, saat ini ada guild level 1 di kota Roh Timur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbahaya, menurutku yang paling cocok untukmu adalah guild Spirit Hand. Dan perkataan Bailing tersebut tentu membuat Suyang sungguh sangat terkejut, karena ia tak menyangka bahwa dirinya harus bergabung dengan guild Spirit Hand. Dan kemudian Suyang pun kembali berkata kepada Bailing, apakah masih ada yang lainnya? Mendengar hal tersebut, Bailing kemudian kembali berkata, yang lainnya adalah guild Phantom Cloud, yang selalu bersaing dengan guild Spirit Hand, kekuatan mereka cukup buruk tetapi relatif tinggi. Dan setelah mendengar hal tersebut, Suyang segera mengacungkan jempolnya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memilih Phantom Cloud, dan perkataan Suyang tersebut tentu membuat Bailing kebingungan. Tapi dengan cepat ia segera memahami maksud perkataan Suyang, serta ia kemudian berkata, aku mengerti, kalau begitu aku akan segera menangani prosedur keanggotaan untukmu di guild Phantom Cloud. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Phantom Cloud adalah sebuah guild yang terdiri dari anggota wanita secara eksklusif, dan perkataan Bailing tersebut tentu membuat Suyang terkejut. Sementara itu, di tempat yang lain, di sebuah kota bernama kota Tianling, di dalam markas guild Phantom Cloud, terlihat seorang perempuan yang sedang membaca sebuah buku. Dia adalah Lin Xiyu yang berlevel 85, yang merupakan pemimpin guild Phantom Cloud peringkat B. Karena merasa sangat bosan, sambil berbaring di sebuah ranjang sambil membaca buku, ia kemudian berkata, ini sangat membosankan, tidak ada yang menarik untuk dilakukan. Mendengar perkataan Xiyu tersebut, seorang perempuan yang ada di dekatnya berkata, kau bahkan tidak berada di guildmu sendiri, namun kau datang ke sini setiap hari untuk melakukan freeload, dan kau masih punya keberanian untuk mengeluh. Dan sang perempuan yang mengatakan hal tersebut, dia adalah Lin Yuyin yang berlevel 99, dan dia merupakan pemimpin guild Phantom Cloud peringkat A. Tapi setelah mendengar perkataan Yuyin tersebut, Xiyu kemudian berkata, masalah guild terlalu merepotkan, aku tak ingin berurusan dengan mereka. Dan setelah Xiyu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan Suyan yang berkata, tetapi kalian tak bisa melewatkan tugas guild tanpa pemberitahuan, bukankah kalian harus melakukannya setidaknya saat dia bergabung? Dan kemudian Suyan pun segera memperkenalkan anggota baru di guild mereka, dan dia adalah Xiao Qian. Serta dengan Xiao Qian pun segera memperkenalkan dirinya, permisi ketua guild, nama saya adalah Gu Xiao Qian, dan kelas saya adalah seorang Ice Elementalis. Setelah melihat Xiao Qian, Xiyu kemudian berkata, tidak buruk dan cukup imut, kamu diterima. Perkataan Xiyu tersebut tentu membuat Xiao Qian terkejut, karena ia tak menyangka bahwa Xiyu akan menganggap dirinya imut. Tapi kemudian Yuyin teralihkan oleh sebuah notifikasi pesan yang berasal dari alat komunikasinya. Dan di saat ia melihat isi pesan tersebut, ia sungguh sangat terkejut hingga berteriak sangat keras dan membuat Xiao Qian juga ikut terkejut. Melihat hal tersebut, dengan segera Xiyu segera menghampiri Yuyin dan berkata, ada apa? Apa yang telah terjadi? Dan kemudian Yuyin pun berkata, seorang pria tiba-tiba bergabung dengan guild kita. Sekarang guild sedang dalam masalah, semua orang mendiskusikan kedatangan orang yang tiba-tiba ini. Aku sudah bertanya, tetapi orangnya tak menjawabnya. Setelah mendengar hal tersebut, dengan wajah tak percaya Xiyu kemudian berkata, bukankah guild menetapkan batasan untuk hanya menerima perempuan? Sedangkan Yuyin yang merasa pusing dengan hal tersebut, ia kemudian berkata, orang ini ditugaskan oleh Aula Pergantian Job. Dia menyelesaikan misi bintang 5 dan diakui sebagai VIP oleh Aula Pergantian Job, dan memungkinkan dia untuk bebas memilih bergabung dengan peringkat guild A, dan aku tak punya hak untuk menolak. Dan perkataan Yuyin tersebut tentu membuat yang lainnya terkejut dan penasaran dengan siapa orang yang berhasil menyelesaikan misi pergantian job bintang 5. Dan kemudian Xiyu pun berkata, sebuah misi bintang 5 di Aula Pergantian Job, apakah seseorang benar-benar menyelesaikan tugas gila itu? Dan Suyan pun juga berkata, tapi kenapa dia tidak memilih bergabung dengan guild Spirit Hand, dan justru bergabung dengan guild Phantom Cloud? Dan setelah mendengar hal tersebut, Yuyin pun kembali berkata, siapa yang tahu, bagaimanapun juga, mari kita kesampingkan dulu masalah orang bernama Suyang ini. Aku akan mengatur untuk bertemu dengan orang yang bernama Suyang ini. Bahkan jika dia bergabung dengan guild, jika dia membuat masalah, aku bisa menemukan cara untuk mengusirnya. Dan setelah mendengar perkataan Yuyin tersebut, terlihat Xiao Qian cukup terkejut karena Yuyin menyebutkan nama Suyang beberapa kali.
Sedangkan Yu Yin yang melihat Xiao Qian bereaksi setelah mendengar nama Su Yang, ia kemudian berkata, apakah kamu mengenalnya? Itu benar juga, kalau tidak salah pendatang baru ini memang berasal dari kota Dongling. Mendengar hal tersebut, Xiao Qian pun kemudian berkata, aku punya teman bernama Su Yang, tapi dia baru saja melakukan pergantian job kemarin, dia seharusnya berada di level 1 sepertiku. Dan setelah mendengar perkataan Xiao Qian tersebut, Yu Yin pun kembali berkata, sepertinya ini adalah nama yang sama. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang dan berkata, pemimpin guild, aku baru saja menerima berita yang dikonfirmasi, Guild Spirit Hand telah musnah di Dungeon Black Dragon. Dan perkataannya tersebut sontak membuat Yu Yin dan yang lainnya terkejut. Dan sambil berjalan menghampiri mereka, wanita tersebut kembali berkata, aku tidak yakin apa yang dilakukan oleh Guild Spirit Hand itu, tapi pemusnahan mereka adalah sebuah fakta. Dan sang wanita yang mengatakan hal tersebut, dia adalah Murong Sue yang berlevel 95, seorang affiliated Guild Phantom Cloud. Sedangkan Yu Yin yang mendengar hal tersebut, ia kemudian berkata, apakah Guild Spirit Hand juga musnah? Sepertinya kita harus lebih berhati-hati dengan strategi kita untuk penyerbuan Giant Forest. Dan kemudian Murong pun kembali berkata, selain itu, sepertinya senjata Zhao Ming juga hilang. Aku telah memeriksa rumah lelang dan itu benar, saat ini hanya ada satu penawar di seluruh kota Tianling. Kemungkinan besar itu dari Guild Spirit Hand, dan coba tebak apa yang aku lakukan. Mendengar perkataan Murong tersebut, Yu Yin kemudian berkata, biar ku tebak, kau pasti menaikkan harganya hingga terlalu tinggi. Dan Murong pun membenarkan hal tersebut dengan berkata, tepat sekali, aku terus menawarnya dan menaikkan harganya hingga belasan miliar, dan menyebabkan kerugian besar bagi Spirit Hand. Mendengar perkataan Murong tersebut, Xiu pun tertawa dan kemudian berkata, itu bagus sekali kakak Murong. Sedangkan di tempat yang lain, terlihat Zhao Ming yang bersin karena sedang dibicarakan oleh Yu Yin dan yang lainnya. Serta terlihat ia sedang merasa sedih karena harus membayar belasan miliar untuk senjatanya sendiri. Dan ia kemudian berkata, Black Dragon, penyihir es, kalian adalah musuh bebuyutanku. Sedangkan sang guild master yang merasa kesal karena kerugian yang dialami oleh guildnya, ia kemudian berkata, penjual tidak dapat dihubungi melalui pesan pribadi, 14 miliar, itu sangat merugikan dana guild milikku. Dan kemudian Qian Yuan pun berkata, berita tentang senjata Zhao Ming yang drop pasti sudah menyebar, dan penawaran jahat ini pasti sudah direncanakan oleh seseorang. Dan sang guild master yang merasa kesal dengan Zhao Ming yang hanya menangis dan diam saja, ia pun langsung menendang Zhao Ming sambil berkata, mau berapa lama lagi kau ingin menjadi kura-kura? Dan sambil berjalan pergi, sang guild master pun kembali berkata, equipmentnya sudah dibeli kembali, sekarang saatnya untuk kembali berbisnis. Dan beberapa waktu kemudian, di dalam ruang pertemuan Guild Heavenly Secret Pavilion, terlihat Guild Spirit Hand yang sedang meminta penjelasan kepada Heavenly Secret Pavilion tentang buku panduan yang mereka beli. Dan kemudian sang Guild Master Heavenly Secret Pavilion, Zhou Tai yang merupakan seorang 5-star Bloodthirsty Warrior, sekaligus pemimpin tim strategi eksplorasi Guild Heavenly Secret Pavilion, ia kemudian berkata, apakah kalian mengatakan bahwa strategi kami cacat? Itu sungguh konyol. Kami telah menyelesaikan Dungeon Black Dragon setidaknya 5 kali, dan berdasarkan hal itu, kami meringkas strategi ini dengan cermat, memverifikasi setiap langkah, seharusnya tidak ada masalah. Apakah kalian yakin telah mengikuti strategi kami selangkah demi selangkah? Dan sang Guild Master Spirit Hand pun kemudian berkata, tentu saja kami mengikuti strategi Heavenly Secret Pavilion, tetapi pola perilaku bos Black Dragon itu benar-benar bermasalah, itu sangat berbeda dari deskripsi dalam strategi. Tentunya aku juga tidak akan mempertanyakan profesionalitasmu, tapi aku bersumpah setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Apakah aku harus menggunakan pengorbanan seluruh kekuatan utama guildku yang dimusnahkan sekali untuk memerasmu? Itu sangat tidak mungkin. Dan sambil memainkan pedang pendeknya, seorang pria bernama Liu Qi, yang merupakan seorang 5-star Shadow Slayer level 103, dengan nada menghina ia kemudian berkata, sekelompok orang yang tak berguna sama sekali. Kalian telah diberi strategi, namun kalian masih berhasil dihabisi oleh bos sampah level 99. Apa gunanya kalian? Apalagi sekarang kalian bahkan datang kemari dan ingin menjelekkan tim eksplorasi. Siapa yang memberi kalian muka untuk melakukannya? Mendengar perkataannya tersebut, sang Guild Master Spirit Hand kemudian berkata, Tuan, tolong jaga perkataanmu. Tapi kemudian Liu Qi kembali berkata, kenapa? Berlatihlah lebih keras jika kau lemah.
jika kau tak bisa mengatasi kekalahan, tak usah besar kepala, apa kau paham? Melihat situasi yang semakin memanas, sang Guild Master Heavenly Secret Pavilion kemudian berkata, "Cukup Liu Qi, lebih baik berhenti. Heavenly Secret Pavilion selalu mengutamakan integritas dan takkan pernah menjual informasi yang salah. Oleh karena itu, aku akan mengatur tim eksplorasi untuk menelusuri kembali langkah-langkah di Dungeon Black Dragon. Jika memang ada kesalahan dalam strategi, semua kerugian yang dialami oleh Guild Spirit Hand akan ditanggung oleh kami."